Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya Vida di channel YouTube Vida Bacain Buku. Apa kabar? Alhamdulillah ya teman-teman, sampai saat ini kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan berbahagia. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Teman-teman, kali ini kita akan lanjutkan lagi membaca buku Think and Grow Rich. Salah satu buku sukses terlaris sepanjang masa, terjual lebih dari 15 juta eksemplar di seluruh dunia. Bestseller legendaris yang mengawali semua bestseller. Edisi revisi untuk abad ke-21 ditulis oleh Napoleon Hill. Buku ini adalah hasil penelitian atau wawancara Napoleon Hill dengan 500 orang terkaya pada zamannya. Saat ini kita sudah sampai ke bab 3. Tanpa perlu berlama-lama, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 3, keyakinan. Memvisualisasikan dan percaya pada pencapaian hasrat. Langkah kedua, menjadi kaya. Keyakinan adalah kimia utama pikiran. Ketika keyakinan dicampur dengan getaran ide, alam bawah sadar akan langsung menangkap getaran tersebut dan menerjemahkannya menjadi wujud spiritual serta mentransmisikannya menjadi kecerdasan tak terbatas seperti dalam doa. Emosi keyakinan, cinta, dan seks adalah yang paling kuat di antara semua emosi positif utama lainnya. Ketika dicampur, ketiganya akan menciptakan efek mewarnai getaran ide dengan cara sedemikian rupa sehingga getaran tersebut langsung mencapai alam bawah sadar, di mana getaran tersebut diubah menjadi wujud spiritualnya, satu-satunya bentuk yang merangsang respons dari kecerdasan tak terbatas. Cinta dan keyakinan bersifat psikis, berhubungan dengan sisi spiritual manusia. Seks murni biologis dan hanya berhubungan dengan fisik. Campuran atau penyatuan ketiga emosi ini menghasilkan efek membuka jalur komunikasi langsung antara yang terbatas, pikiran manusia, dan kecerdasan tak terbatas. Cara mengembangkan keyakinan. Keyakinan sebagai autosugesti adalah kondisi pikiran yang dapat dirangsang atau diciptakan lewat afirmasi atau perintah terus-menerus kepada alam bawah sadar lewat asas autosugesti. Sebagai gambaran, anggap tujuan Anda mungkin membaca buku ini. Tujuannya adalah secara alami, memperoleh kemampuan mentransmutasikan dorongan pikiran tak berwujud bernama hasrat menjadi wujud fisiknya, uang. Dengan mengikuti instruksi-instruksi yang diberikan pada bab 3 tentang autosugesti dan bab 11 tentang pikiran bawah sadar, Anda dapat meyakinkan alam bawah sadar Anda bahwa Anda percaya Anda akan menerima apa yang Anda minta dan akan bertindak atas dasar keyakinan tersebut yang diantarkan kembali kepada Anda dalam bentuk keyakinan yang diikuti dengan rencana pasti untuk memperoleh apa yang Anda hasratkan. Metode yang seseorang gunakan untuk menumbuhkan keyakinan. Jika keyakinan seperti itu belum ada sama sekali, sangat sulit diuraikan. Bahkan sama sulitnya dengan menjelaskan warna merah kepada seorang buta yang belum pernah melihat warna dan tidak memiliki acuan apapun yang dapat Anda gunakan untuk menjelaskan hal tersebut. Keyakinan adalah kondisi pikiran yang dapat Anda kembangkan ketika Anda siap, setelah Anda menguasai ke-13 asas.
Pengulangan afirmasi perintah kepada alam bawah sadar Anda adalah satu-satunya metode mengembangkan emosi keyakinan secara bebas. Mungkin artinya dapat diperjelas lewat penjelasan-penjelasan tentang mengapa orang menjadi penjahat. Menurut seorang kriminolog terkenal, ketika orang pertama kali berhubungan dengan penjahat, mereka akan menentangnya. Jika mereka tetap berhubungan dengan penjahat selama beberapa waktu, mereka akan terbiasa dan tidak terjadi apa-apa. Jika mereka tetap berhubungan dengan penjahat cukup lama, mereka akan merengkuhnya dan menjadi terpengaruh olehnya. Ini sama dengan pendapat bahwa suatu dorongan pikiran yang terus-menerus diteruskan ke alam bawah sadar, akhirnya akan diterima dan ditindaklanjuti oleh pikiran bawah sadar tersebut dengan cara terpraktis yang tersedia. Terkait ini, pikirkan kembali pernyataan bahwa semua pikiran yang diberi emosi, diberi perasaan, dan dicampur dengan keyakinan akan mulai menerjemahkan diri menjadi wujud atau tampilan fisik semua pikiran tersebut. Emosi atau porsi perasaan pikiran adalah faktor-faktor yang memberi pikiran-pikiran tersebut vitalitas, kehidupan, dan tindakan. Perasaan yakin, cinta, dan seks, ketika dicampur dengan dorongan pikiran apapun, akan memberi dorongan pikiran tersebut aksi yang lebih hebat daripada jika ketiga emosi ini bekerja sendiri-sendiri. Bukan hanya dorongan pikiran yang dicampur dengan keyakinan, dorongan-dorongan pikiran lain yang dicampur dengan salah satu emosi positif tersebut atau salah satu emosi negatif akan mencapai dan memengaruhi pikiran bawah sadar. Dari pernyataan tersebut, Anda akan mengetahui bahwa pikiran bawah sadar akan berubah menjadi wujud fisik, sebuah dorongan pikiran yang bersifat negatif atau destruktif, sama dengan yang dilakukan pikiran bawah sadar terhadap dorongan pikiran yang sifatnya positif atau konstruktif. Ini menjelaskan banyak fenomena aneh yang dialami jutaan orang, sering disebut kesialan atau nasib buruk. Ada jutaan orang yang percaya diri mereka dikutuk kehidupan miskin atau gagal karena kekuatan aneh yang mereka percayai tidak dapat mereka kendalikan. Mereka adalah pencipta nasib nasib buruk mereka sendiri. Karena keyakinan negatif ini yang diambil oleh pikiran bawah sadar dan diterjemahkan ke dalam realitas fisik. Ini adalah ini saat yang tepat untuk mengatakan kepada Anda bahwa Anda dapat mengambil manfaat dari dengan mengantarkannya ke pikiran bawah sadar Anda. Hasrat apapun yang Anda ingin terjemahkan ke dalam wujud fisik atau uang, dalam suasana penuh harap atau keyakinan bahwa perubahan tersebut akan benar-benar terjadi. Kepercayaan atau keyakinan Anda adalah elemen yang menentukan tindakan pikiran bawah sadar Anda. Jika ada yang dapat mencegah Anda berbohong kepada pikiran bawah sadar Anda ketika Anda memberinya instruksi-instruksi lewat bawah sadar Anda, ketika Anda memberinya instruksi lewat autosugesti, seperti saya membohongi pikiran bawah sadar anak laki-laki saya. Untuk membuat kebohongan lebih realistis, bertindaklah semau Anda. Jika Anda sudah menguasai materi yang Anda tuntut. Ketika Anda memanggil pikiran bawah sadar Anda, pikiran bawah sadar akan mentransmutasikan menjadi wujud fisik dengan media paling langsung dan praktis yang ada. Perintah apapun yang diberikan kepadanya dalam kondisi penuh keyakinan atau kepercayaan bahwa perintah tersebut pasti akan dilakukan.
Akhirnya, sudah cukup menjelaskan yang diperlukan untuk memberikan titik tolak yang dapat digunakan seseorang lewat percobaan dan praktik untuk memperoleh kemampuan mencampur keyakinan dengan perintah apapun pada pikiran bawah sadar. Kesempurnaan akan datang bersama latihan. Tidak cukup hanya dengan membaca perintah-perintah. Jika benar seseorang dapat menjadi seorang penjahat hanya karena berhubungan dengan kejahatan, dan ini fakta, benar juga bahwa seseorang dapat mengembangkan keyakinan dengan secara sukarela, mengatakan pada pikiran sadar bawah sadarnya bahwa ia memiliki keyakinan. Pada akhirnya, pikiran datang untuk menggantikan sifat pengaruh yang mendominasinya. Pahami kebenaran ini, dan Anda akan mengetahui mengapa penting bagi Anda untuk mendorong emosi-emosi positif sebagai kekuatan yang mendominasi pikiran Anda dan menekan serta membuang emosi negatif. Pikiran yang didominasi emosi positif menjadi tempat yang baik bagi kondisi pikiran yang disebut keyakinan. Pikiran semacam itu dapat dan akan memberi pikiran bawah sadar instruksi-instruksi yang akan diterima dan dilaksanakannya dengan segera. Next, keyakinan adalah kondisi pikiran yang bisa dirangsang oleh autosugesti. Selama berabad-abad, pemuka agama telah berjuang membantu umat manusia untuk memperoleh keyakinan pada dogma atau keyakinan ini itu, dan lainnya. Tetapi gagal menjelaskan kepada mereka bagaimana upaya keyakinan itu. Mereka tidak pernah mengatakan bahwa keyakinan adalah kondisi pikiran dan bahwa keyakinan dapat dirangsang dengan sugesti pribadi. Dalam bahasa yang dapat dimengerti orang biasa, kita akan menguraikan semua yang diketahui tentang asas-asas untuk mengembangkan keyakinan. Jika keyakinan belum ada, yakinlah pada diri Anda sendiri. Yakinlah pada yang tak terbatas. Sebelum kita mulai, Anda harus diingatkan lagi bahwa keyakinan adalah obat kuat abadi yang memberi kehidupan, kekuatan, dan tindakan kepada dorongan pikiran. Kalimat di atas perlu dibaca 2 kali, 3 kali, dan 4 kali. Kalimat itu perlu dibaca keras-keras. Keyakinan adalah titik mula semua akumulasi kejayaan. Keyakinan adalah fondasi semua mukjizat dan semua misteri yang tidak dapat dijelaskan dengan hukum ilmiah. Keyakinan adalah satu-satunya antidot untuk kegagalan. Keyakinan adalah elemen unsur kimia yang ketika dicampur dengan doa memberi seseorang jalur komunikasi langsung dengan kecerdasan tak terbatas. Keyakinan adalah elemen yang mengubah getaran pikiran biasa yang diciptakan oleh pikiran orang yang terbatas menjadi wujud spiritual. Keyakinan adalah satu-satunya medium untuk menjaring dan memanfaatkan kekuatan kosmis kecerdasan tak terbatas. Semua pernyataan di atas dapat dibuktikan. Buktinya sederhana dan mudah ditunjukkan. Bukti itu terbungkus dalam prinsip-prinsip autosugesti. Oleh karena itu, mari kita pusatkan perhatian pada subjek autosugesti dan temukan apa itu dan apa yang dapat diwujudkannya. Fakta bahwa pada akhirnya orang akan mempercayai apapun yang orang tersebut ulangi terus-menerus, baik perkataan tersebut benar ataupun salah, adalah fakta yang sudah diketahui dengan baik. Jika seseorang terus-menerus berbohong,
Kebohongan tersebut pada akhirnya akan diterima sebagai sebuah kebenaran. Selanjutnya, kebohongan tersebut akan dipercayai dengan sebagai sebuah kebenaran. Setiap kita adalah kita, seperti adanya, karena pikiran mendominasi yang kita biarkan menguasai pikiran kita. Pikiran-pikiran yang dengan sengaja kita tempatkan di kepala kita dan didorong dengan simpati dan dicampur dengan salah satu perasaan tersebut atau lebih akan menjadi daya motivasi yang mengarahkan dan mengendalikan setiap gerakan, tindakan, dan perilaku kita. Pikiran-pikiran yang dicampur dengan salah satu perasaan atau emosi tersebut akan menciptakan daya magnetis yang menarik. Dari getaran udara, pikiran-pikiran sejenis atau yang berhubungan. Sebuah pikiran yang termagnetkan dengan emosi dapat dibandingkan dengan sebutir benih yang ketika ditanam di tanah yang subur berkecambah, tumbuh, dan menjadi jutaan benih dengan jenis yang sama. Udara adalah sebuah massa kosmis besar yang berisi daya vibrasi abadi. Udara tersusun atas vibrasi destruktif dan konstruktif. Udara sepanjang waktu membawa vibrasi ketakutan, kemiskinan, penyakit, kegagalan, penderitaan, dan vibrasi kemakmuran, kesehatan, kesuksesan, dan kebahagiaan, serta bunyi ratusan orkestra musik, suara manusia dengan individualitas dan sarana identifikasinya sendiri-sendiri lewat medium radio. Dari gudang besar udara, pikiran manusia senantiasa menarik vibrasi yang selaras dengan vibrasi yang mendominasi pikiran manusia. Segala pikiran, ide, rencana, atau tujuan yang ada dalam pikiran seseorang menarik dari vibrasi udara sekelompok kerabat, menambahkan kerabat-kerabat. Ini kekuatannya sendiri dan tumbuh sampai pikiran, ide, rencana, atau tujuan tersebut menjadi pemotivasi dominan orang yang kepalanya menampung pikiran, ide, rencana, atau tujuan tersebut. Sekarang, mari kita kembali dari awal dan belajar mengerti cara menanam benih asli sebuah ide, rencana, atau tujuan dalam pikiran. Informasi ini mudah dijelaskan. Ide, rencana, atau tujuan apapun dapat ditanam dalam kepala lewat pengulangan pikiran. Inilah sebabnya Anda diminta menuliskan pernyataan tujuan utama Anda atau sasaran pokok pasti, memasukkannya ke dalam memori dan mengulanginya dalam kata-kata yang jelas hari demi hari sampai vibrasi suara tersebut mencapai pikiran bawah sadar Anda. Kita menjadi seperti sekarang ini karena vibrasi pikiran yang kita ambil dan anut lewat rangsangan lingkungan sehari-hari kita. Tetapkan untuk membuang pengaruh lingkungan yang tidak menguntungkan dan menata kehidupan Anda sendiri. Dengan mengumpulkan harta dan utang mental, Anda akan menemukan bahwa kelemahan terbesar Anda adalah tiadanya rasa percaya diri. Kelemahan ini harus segera diatasi dan keraguan diterjemahkan menjadi keberanian lewat bantuan asas autosugesti. Penerapan asas ini dapat dilakukan lewat pengaturan secara sederhana impuls pikiran positif yang dinyatakan dalam tulisan, diingat, dan diulangi sampai impuls-impuls tersebut menjadi bagian perangkat kerja kemampuan bawah sadar pikiran Anda. Rumus percaya diri. 1. Saya tahu saya memiliki kemampuan mewujudkan objek tujuan pasti saya dalam kehidupan. Saya menuntut dari diri saya tindakan yang tekun,
dan berkesinambungan dalam usaha mewujudkannya. Dan saya di sini dan sekarang berjanji akan melakukan hal tersebut. 2. Menyadari pikiran mendominasi saya pada akhirnya akan menggandakan diri dalam tindakan keluar dan fisik, dan pada akhirnya mengubah diri menjadi realitas fisik. Oleh karena itu, saya akan memusatkan pikiran saya selama 30 menit setiap hari pada tugas membayangkan orang-orang yang ingin saya tiru, sehingga menciptakan dalam pikiran saya gambar mental yang jelas akan orang tersebut. 3. Saya tahu lewat asas autosugesti, hasrat apapun yang terus-menerus saya pelihara dalam pikiran saya pada akhirnya akan mencari pengungkapan lewat beberapa cara praktis untuk mewujudkan objek di belakang hasrat tersebut. Oleh karena itu, saya akan meluangkan 10 menit setiap hari menuntut diri saya untuk mengembangkan rasa percaya diri. 4. Saya telah menuliskan dengan jelas sasaran pokok pasti saya dalam kehidupan, dan saya tidak akan berhenti berusaha sampai saya berhasil mengembangkan rasa percaya diri yang cukup untuk mewujudkannya. 5. Saya sepenuhnya menyadari kekayaan atau jabatan tidak pernah bertahan lama, kecuali jika dibangun dengan kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu, saya tidak akan melakukan transaksi yang tidak memberi manfaat bagi semua yang terlibat. Saya akan berhasil dengan menarik kekuatan yang ingin saya gunakan dan kerjasama orang lain. Saya akan mendorong orang untuk melayani saya, karena saya juga mau melayani orang lain. Saya akan membuang rasa benci, iri, cemburu, mementingkan diri sendiri, dan sinisme dengan mengembangkan cinta terhadap umat manusia. Karena saya tahu perilaku negatif terhadap orang lain tidak akan pernah mendatangkan keberhasilan bagi saya. Saya akan membuat orang percaya kepada saya, karena saya akan mempercayai mereka dan diri saya sendiri. Saya akan membubuhkan nama saya pada formula ini, memasukkannya ke dalam memori saya, dan mengulanginya dengan keras sekali setiap hari, dengan keyakinan penuh bahwa formula tersebut akan lambat laun memengaruhi pikiran dan tindakan saya, sehingga saya akan menjadi orang yang mandiri dan berhasil. Di balik formula ini ada sebuah hukum alam yang belum dapat dijelaskan oleh satu orang pun. Hukum ini telah memusingkan para ilmuwan selama berabad-abad. Para psikolog menyebutnya autosugesti atau seperti itulah. Istilah yang digunakan orang untuk menyebut hukum ini tidak terlalu penting. Fakta penting tentang hukum tersebut adalah hukum itu efektif demi kejayaan dan keberhasilan umat manusia jika digunakan secara konstruktif. Sebaliknya, jika digunakan secara destruktif, hukum itu akan bersifat merusak. Dalam pernyataan ini dapat ditemukan sebuah kebenaran yang sangat penting, yakni mereka yang jatuh dalam kekalahan dan mengakhiri kehidupan mereka dalam kemiskinan, penderitaan, dan masalah menjadi seperti itu karena penerapan asas autosugesti secara negatif. Bahkan sebab ini dapat ditemukan dalam fakta bahwa semua impuls pikiran memiliki kecenderungan untuk berbaju realitas fisik mereka. Pikiran bawah sadar, laboratorium kimia tempat semua pikiran dikombinasikan dan disiapkan untuk diterjemahkan ke dalam realitas fisik. Tidak membedakan antara impuls pikiran positif dan negatif. Pikiran bawah sadar bekerja dengan apa yang kita masukkan ke dalamnya lewat impuls pikiran kita.
Pikiran bawah sadar akan menerjemahkan ke dalam realitas pikiran yang didorong oleh ketakutan, juga oleh keberanian atau keyakinan. Halaman-halaman sejarah medis kaya dengan ilustrasi kasus bunuh diri sugestif. Orang bisa bunuh diri lewat sugesti negatif, sama efektifnya dengan cara bunuh diri lainnya. Di sebuah kota kecil di Midwestern, seseorang bernama Joseph Grant, seorang pejabat bank, seorang pejabat bank meminjam uang dari bank dalam jumlah sangat besar tanpa izin direksi. Ia kehilangan uang tersebut dalam perjudian. Suatu siang, pemeriksa bank datang dan mulai memeriksa rekeningnya. Grant meninggalkan bank, menyewa sebuah kamar di hotel setempat, dan ketika mereka menemukannya 3 hari berikutnya, ia sedang terbaring di ranjang, merintih dan mengerang. Terus-menerus mengatakan kalimat ini, "Ya Tuhan, mati aku. Aku tak mampu menahan rasa malu." Tak lama kemudian, ia tewas. Dokter mengumumkannya sebagai salah satu kasus bunuh diri secara mental. Seperti tenaga listrik yang memutar roda industri dan bermanfaat jika digunakan secara konstruktif, atau merenggut nyawa jika digunakan secara salah, hukum autosugesti akan membawa Anda ke kedamaian dan kemakmuran atau ke dalam jurang penderitaan, kegagalan, atau kematian, tergantung tingkat pemahaman Anda dan penerapannya. Jika Anda mengisi pikiran Anda dengan ketakutan, keraguan, dan ketidakpercayaan terhadap kemampuan Anda berhubungan dengan dan menggunakan daya kecerdasan tak terbatas, hukum autosugesti akan mengambil semangat ketidakpercayaan ini dan menggunakannya sebagai pola pikiran bawah sadar Anda, menerjemahkan semangat ketidakpercayaan tersebut ke dalam wujud fisiknya. Pernyataan ini sama benarnya dengan pernyataan bahwa 2 kali 2 sama dengan 4. Seperti angin yang meniup sebuah kapal ke timur dan sebuah lagi ke barat. Hukum autosugesti akan mengangkat atau menjatuhkan Anda, tergantung cara Anda membentangkan layar pikiran Anda. Hukum autosugesti yang dapat digunakan siapa saja untuk mencapai prestasi di luar yang dibayangkan akan digambarkan dengan tuntas dalam bait berikut. Jika kau pikir kau kalah, kau kalah. Jika kau pikir kau tidak berani, kau tidak berani. Jika kau ingin menang tetapi berpikir kau tidak bisa, hampir pasti kau tak akan bisa. Jika kau pikir kau akan kalah, kau kalah. Karena di dunia kita tahu, sukses berawal dari kemauan orang, semua ada di pikiran. Jika kau pikir kau kalah kelas, kau kalah kelas. Kau harus berpikir tinggi untuk naik. Kau harus yakin pada dirimu sendiri sebelum kau mampu memenangkan hadiah. Kemenangan dalam kehidupan tidak selalu berpihak kepada yang lebih kuat atau lebih cepat, karena cepat atau lambat pemenangnya adalah ia yang berpikir ia dapat. Amati kata-kata yang diberi penekanan, dan Anda akan menangkap makna dalam yang ada di pikiran sang penyair. Di suatu tempat dalam diri Anda, mungkin dalam sel-sel otak Anda, sedang terlelap bibit-bibit prestasi yang, jika dibangunkan, akan diwujudkan dalam tindakan, akan membawa Anda ke puncak-puncak yang sebelumnya tidak pernah Anda bayangkan akan Anda capai. Layaknya musisi yang dapat menghasilkan rangkaian melodi indah dari 4 dawai sebuah pola.
sebuah biola. Anda dapat membangunkan kecerdasan yang selama ini terpendam dalam otak Anda dan menggunakannya untuk bergerak menuju cita-cita yang ingin Anda raih. Abraham Lincoln gagal dalam setiap hal yang pernah ia coba sampai ia berumur 40 tahun. Ia bukan siapa-siapa sampai datangnya sebuah pengalaman hebat dalam kehidupannya, membangunkan kecerdasan yang selama ini tertidur dalam hati dan otaknya dan menjadikannya salah seorang terhebat di dunia. Pengalaman tersebut adalah campuran antara emosi penderitaan dan cinta. Datangnya lewat Anne Rutledge, satu-satunya wanita yang pernah benar-benar ia cintai. Sudah banyak diketahui bahwa emosi cinta adalah saudara dekat kondisi pikiran bernama keyakinan, dan inilah alasan cinta hampir selalu menerjemahkan impuls pikiran seseorang ke wujud spiritualnya. Selama riset yang dilakukannya, penulis menemukan dari analisis karya kehidupan dan prestasi ratusan orang terkemuka bahwa pengaruh cinta seorang wanita berada di belakang semua dari mereka. Emosi cinta dalam hati dan otak manusia menciptakan medan magnet daya tarik yang menguntungkan, yang menghasilkan aliran vibrasi yang lebih tinggi dan halus yang melayang di udara. Mari kita pertimbangkan kekuatan keyakinan seperti yang ditujukan oleh orang yang sangat terkenal di dunia, Mahatma Gandhi dari India. Dalam diri orang ini, dunia mengalami salah satu contoh paling luar biasa yang orang ketahui tentang kemungkinan-kemungkinan dari keyakinan. Gandhi lebih kuat dibanding siapapun yang hidup pada zamannya. Meskipun ia tidak memiliki alat-alat tradisional untuk merebut kekuasaan seperti uang, kapal perang, tentara, dan persenjataan, Gandhi tidak punya uang, rumah, atau bahkan pakaian, tetapi ia punya kekuasaan. Bagaimana ia mendapatkan kekuasaan tersebut? Ia menciptakan kekuasaan lewat pemahamannya akan asas-asas keyakinan dan lewat kemampuannya mencangkokkan keyakinan tersebut ke benak 200 juta kaumnya. Gandhi berhasil mencapai lewat pengaruh keyakinan, apa yang bahkan kekuatan militer terkuat pun tidak dapat atau tidak akan pernah lakukan lewat tentara dan alat-alat perang. Ia berhasil memaksimalkan kekuatan memengaruhi 200 juta orang untuk berkoalisi dan bergerak bersama-sama sebagai satu pikiran. Kekuatan apa di dunia selain keyakinan yang mampu mewujudkan hal tersebut? Di pertengahan abad ke-20, Martin Luther King, lewat keyakinannya yang dalam pada hak asasi dan harkat semua manusia, memimpin laki-laki dan perempuan dari semua ras, agama, dan kepercayaan untuk bergabung dalam perjuangannya demi hak-hak masyarakat. Impiannya agar orang tidak dihakimi karena warna kulit, tetapi isi karakter mereka belum sepenuhnya terwujud, tetapi karya dan kematiannya berhasil mendorong peningkatan signifikan dalam hak-hak sipil dan menjadi semangat untuk terus berjuang sampai tercapainya hal-hal tersebut. Kata kunci untuk masa depan adalah kebahagiaan dan kepuasan umat manusia. Ketika kondisi pikiran semacam ini telah tercapai, produksi akan berjalan dengan sendirinya, lebih efektif dari apapun yang pernah dicapai, di mana orang tidak atau tidak dapat mencampur keyakinan dengan kepentingan individu dalam karya mereka. Mengingat pentingnya keyakinan dan kerjasama dalam aktivitas usaha dan industri akan menarik dan menguntungkan, menganalisis
sebuah peristiwa yang memberikan sebuah pemahaman yang baik akan cara industrialis dan pemimpin usaha mengumpulkan kekayaan mereka dengan memberi sebelum berusaha memperoleh. Peristiwa yang dipilih untuk mengilustrasikan hal tersebut terjadi pada tahun 1900-an ketika United States Steel Corporation sedang dibentuk. Sambil membaca kisahnya, ingatlah fakta-fakta penting ini dan Anda akan mengerti bagaimana ide diubah menjadi kekayaan luar biasa. Pertama, perusahaan raksasa United States Steel Corporation lahir dalam pikiran Charles M. Schwab dalam bentuk ide yang ia ciptakan lewat imajinasinya. Kedua, ia menggabungkan keyakinan dengan idenya. Ketiga, ia merumuskan sebuah rencana untuk mentransformasikan idenya menjadi realitas fisik dan keuangan. Keempat, ia melaksanakan rencananya dengan sebuah pidato terkenal di University Club. Kelima, ia menerapkan dan melengkapi rencananya dengan kegigihan dan memperkuatnya dengan keputusan yang mantap sampai rencana tersebut benar-benar terlaksana. Keenam, ia mempersiapkan jalan menuju keberhasilan dengan hasrat membara terhadap keberhasilan. Jika Anda salah satu dari mereka yang selalu bertanya-tanya bagaimana kekayaan luar biasa dikumpulkan, cerita pembentukan United States Steel Corporation memberikan pencerahan. Jika Anda pernah ragu-ragu, jika Anda pernah ragu bahwa orang dapat berpikir dan menjadi kaya, cerita ini akan menghapus keraguan tersebut. Karena Anda dapat dengan jelas melihat dalam cerita tentang United States Steel Corporation, penerapan sebagian besar dari ke-13 asas yang diuraikan dalam buku ini. John Lowell dalam New York World Telegram yang memberikan izin memuat cerita ini dalam cara dramatis mengisahkan cerita luar biasa tentang kekuatan sebuah ide. Pidato indah setelah jamuan malam senilai 1 miliar dolar. Ketika suatu petang tanggal 12 Desember 1900, sekitar 80 tokoh keuangan berkumpul di balai resepsi University Club di Fifth Avenue untuk menghormati seorang pemuda nun jauh dari barat. Tidak sampai selusin dari tamu-tamu tersebut menyadari bahwa mereka akan menyaksikan episode terpenting dalam sejarah industri Amerika. J. Edward Simmons dan Charles Stewart Smith yang sangat berterima kasih atas sambutan mewah yang mereka terima dari Charles M. Schwab selama sebuah kunjungan di Pittsburgh, mengatur sebuah jamuan makan malam untuk memperkenalkan pengusaha baja berumur 38 tahun tersebut kepada masyarakat perbankan di daerah timur. Tapi mereka tak mengira ia akan memukau hadirin. Sebelumnya mereka sudah memperingatkan orang muda tadi bahwa orang-orang dari New York tersebut tidak suka mendengar pidato dan bahwa jika ia tidak ingin membuat bosan keluarga Stillman, Harriman, dan Vanderbilt, sebaiknya ia cukup berbasa-basi selama 15 atau 20 menit saja lalu mundur. Bahkan John Pitt Morgan yang duduk di samping kanan Schwab sebagai salah satu tokoh dalam masyarakat tersebut hanya akan memberi sambutan singkat. Maka sejauh yang pers dan masyarakat tahu, hanya sedikit yang dibahas di sana sehingga tidak dapat dicetak pada surat kabar terbitan esok. Jadi kedua tuan rumah dan tamu-tamu terhormat mereka menyantap 7 atau 8 jenis hidangan. Sedikit sekali terjadi percakapan dan jikapun ada sangatlah terkendali.
Hanya beberapa bankir dan pialang yang pernah bertemu Schwab, yang karirnya berkembang sepanjang bank-bank di Monongahela dan tidak seorang pun kenal dirinya dengan baik. Akan tetapi, sebelum petang berakhir, mereka dan juragan uang Morgan tersihir dan bayi seharga 1 miliar dolar United States Steel Corporation pun lahir. Mungkin yang disesalkan untuk kepentingan sejarah adalah tidak dibuatnya rekaman pidato Charles Schwab tersebut. Ia mengulangi sebagian pidato itu beberapa hari berikutnya dalam pertemuan serupa dengan para bankir dari Chicago. Bahkan setelah itu, ketika pemerintah mengajukan gugatan pembubaran Steel Trust, ia memberikan versinya sendiri dari kursi saksi. Ucapan yang mendorong Morgan masuk ke hiruk-pikuk aktivitas keuangan. Mungkin pidato tersebut terdengar akrab, meskipun tata bahasanya sangat kacau karena keindahan bahasa tidak pernah mengganggu Schwab, penuh dengan epigram dan bumbu. Meskipun begitu, pidato tersebut memiliki kekuatan dan efek luar biasa terhadap sekitar 5 miliar dolar modal yang terkumpul dalam jamuan tersebut. Setelah acara selesai dan orang-orang tersebut masih tersihir, meski Schwab telah berbicara selama 90 menit, Morgan menggiring sang orator ke ceruk jendela di mana dengan kaki terjuntai ke bawah karena tempat duduk yang tidak nyaman, mereka berbicara sekitar 1 jam lebih. Sihir kepribadian Schwab diaktifkan dengan kekuatan penuh, tetapi yang jauh lebih penting dan langgeng adalah program skala besar dan jelas terencana yang ia tawarkan untuk membesarkan Steel. Sudah banyak yang berusaha menarik Morgan untuk mendirikan sebuah perusahaan baja gabungan, trust, meniru pola kombinasi biskuit, kawat, dan hub, gula, karet, whisky, minyak, atau permen karet. John W. Gates, sang penjudi, pernah menawarkan hal itu, tetapi Morgan tidak mempercayainya. Moore bersaudara, Bill dan Jim, pialang saham asal Chicago yang menggabungkan perusahaan korek api dan biskuit renyah, pernah menawarkannya dan gagal. Albert H. Gary, pengacara desa yang hipokrit, ingin mendukungnya, tetapi tidak cukup besar untuk meninggalkan kesan. Sampai kepandaian berbicara Schwab melambungkan J. P. Morgan ke langit ketujuh dari mana ia dapat memvisualisasikan hasil-hasil nyata dari sebuah kesepakatan finansial paling berani sepanjang sejarah. Proyek tersebut dianggap sebagai mimpi gila pengejar keuntungan cepat. Daya magnet finansial yang mulai 1 generasi lalu menarik ribuan perusahaan kecil dan kadang tidak terkelola dengan baik ke dalam kombinasi besar dan membunuh persaingan menjadi praktik umum dalam industri baja berkat taktik pembajak dunia bisnis yang periang John W. Gates. Gates sudah membentuk American Steel dan Wire Company dengan menggabungkan sejumlah perusahaan kecil dan bersama Morgan mendirikan Federal Steel Company. The National Tube dan American Bridge adalah dua usaha Morgan lainnya. Sementara Moore bersaudara telah meninggalkan bisnis korek api dan biskuit untuk membentuk grup Amerika. Tin Plate, Steel Hoop, Sheet Steel, dan National Steel Company. Akan tetapi, bagi perusahaan gabungan vertikal raksasa Andrew Carnegie, sebuah perusahaan gabungan yang dimiliki dan dioperasikan oleh 53 mitra, kombinasi-kombinasi lain tersebut tidak berarti apa-apa. Mereka boleh bersatu sesuka mereka, tetapi bahkan mereka semua disatukan pun tidak akan mampu mengusik organisasi Carnegie, dan Morgan tahu itu. Bapak tua dari Skotlandia itu pun tahu, dari ketinggian
Dari ketinggian kastil Skibo beliau sudah melihat. Pertama dengan perasaan senang dan kemudian dengan jengkel. Usaha-usaha perusahaan Morgan yang lebih kecil untuk memotong bisnisnya. Ketika usaha-usaha tersebut sudah dianggap keterlaluan, emosi Carnegie berubah menjadi kemarahan dan balas dendam. Selama ini ia tidak pernah tertarik pada bisnis kawat, pipa, hub, atau lembaran. Sebaliknya, ia cukup puas menjual ke perusahaan-perusahaan tersebut baja mentah dan membiarkan mereka mengolahnya menjadi apapun yang mereka inginkan. Sekarang, dengan Schwab sebagai letnan kepala dan yang bertanggung jawab, ia berencana menggilas para musuhnya ke tembok. Jadi dalam pidato Charles M. Schwab itulah Morgan melihat jawaban atas permasalahannya dengan penggabungan sebuah perusahaan gabungan tanpa Carnegie, raksasa terbesar, sama sekali bukan sebuah perusahaan gabungan, puding buah plum, kata seorang penulis, tanpa buah plum. Pidato Schwab pada suatu malam, tanggal 12 Desember 1900, tidak diragukan lagi menimbulkan penafsiran tersebut, meski bukan keniscayaan bahwa bisnis raksasa Carnegie dapat ditarik ke dalam tenda Morgan. Ia berbicara tentang masa depan industri baja, reorganisasi demi efisiensi, spesialisasi, penutupan pabrik-pabrik yang tidak menguntungkan, dan konsentrasi usaha di bidang properti yang mulai berkembang. Ekonomi lalu lintas bahan tambang, ekonomi pada bagian biaya tidak langsung dan administrasi, serta menguasai pasar luar negeri. Lebih dari itu, ia mengatakan kepada para pembajak tersebut di mana letak kesalahan mereka selama ini. Tujuan mereka, katanya, adalah menciptakan monopoli, menaikkan harga, dan menghasilkan dividen yang gemuk untuk mereka sendiri dengan cara yang tidak layak. Suap sangat menentang sistem ini. Sempitnya wawasan kebijakan semacam itu, katanya kepada para pendengarnya, adalah karena kebijakan tersebut membatasi pasar dalam sebuah era ketika segala hal menuntut perluasan. Dengan menurunkan harga baja, katanya, sebuah pasar yang terus berkembang akan lahir, akan lebih banyak permintaan akan baja, dan pangsa yang cukup besar dalam perdagangan dunia akan dikuasai. Sebenarnya, meski ia sendiri tidak menyadarinya, Schwab adalah pendukung teori produksi massal modern. Akhirnya, jamuan di University Club berakhir. Morgan pulang untuk memikirkan ramalan Schwab yang menggoda. Schwab kembali ke Pittsburgh untuk menjalankan usaha baja untuk Andrew Carnegie. Sementara Gary dan lainnya kembali ke bursa sambil menghitung-hitung langkah selanjutnya. Tidak butuh lama, Morgan hanya perlu sekitar 1 minggu untuk mencerna alasan yang diajukan Schwab. Setelah meyakinkan dirinya tidak akan terjadi masalah finansial, ia mengundang Schwab dan mendapati anak muda tersebut sangat segan. Pak Carnegie, kata Schwab, tidak akan suka jika mengetahui presiden perusahaan yang sangat ia percayai main mata dengan penguasa Wall Street, jalan yang tidak akan pernah diinjak lagi oleh Carnegie. Konon John W. Gates, sang oportunis juga mengabari jika Schwab kebetulan ada di Hotel Bellevue di Philadelphia. J.P. Morgan mungkin juga kebetulan berada di sana. Akan tetapi, sesampainya Schwab di tempat itu, Morgan sedang sakit di rumahnya di New York. Dan begitulah, karena desakan orang tua tersebut, Schwab pergi ke New York dan muncul di perpustakaan toko keuangan tersebut. Para sejarawan ekonomi yakin bahwa sejak awal sampai akhir drama, panggung sudah ditata oleh Andrew Carnegie. Jamuan makan malam Schwab, pidato terkenal tersebut, pertemuan minggu malam antara Schwab dan Raja Uang, semua sudah diatur oleh orang Skotlandia yang cermat ini. Kenyataannya tidak seperti itu. Ketika Schwab dipanggil untuk merundingkan kesepakatan tersebut, beliau tidak pernah tahu apakah bos kecil itu, panggilan yang diberikan Andrew, bahkan mau mendengarkan tawaran untuk menjual.
khususnya kepada kelompok orang yang Andrew anggap tidak bermoral. Akan tetapi, Swab tetap pergi ke pertemuan dengannya. Dengan tulisan tangannya sendiri, 6 lembar angka dalam huruf copper plate sambil membayangkan nilai fisik dan potensi kemampuan menghasilkan pendapatan setiap perusahaan baja yang ia anggap sebagai bintang utama dalam grup perusahaan logam yang baru tersebut. Keempat orang tersebut merenungi angka-angka ini sepanjang malam. Sang ketua tentunya adalah Morgan yang begitu tenggelam dalam kepercayaannya terhadap hak azazi atas uang. Bersamanya adalah sang mitra yang ningrat, Robert Bacon, seorang sarjana dan orang terpandang. Yang ketiga adalah John W. Gates yang diejek Morgan sebagai penjudi dan ia manfaatkan sebagai alat. Orang keempat adalah Schwab yang paling paham tentang proses pembuatan dan penjualan baja dibanding semua yang ada dalam kelompok tersebut. Sepanjang pertemuan, angka-angka yang disodorkan orang Pittsburgh tersebut tidak pernah dipertanyakan. Jika ia berkata sebuah perusahaan bernilai sedemikian, perusahaan tersebut bernilai sedemikian dan tidak ada bantahan. Ia juga menuntut kombinasi tersebut beranggotakan perusahaan-perusahaan yang ia pilih. Ia telah melahirkan sebuah perusahaan tanpa duplikasi di dalamnya, tidak bahkan untuk menemui kerakusan teman-temannya yang ingin membebankan perusahaan-perusahaan mereka ke pundak Morgan yang lebar. Jadi, ia dengan sengaja meninggalkan sejumlah bisnis yang segera menjadi incaran Walruses dan Carpenters dari Wall Street. Menjelang fajar, Morgan berdiri dan meluruskan punggungnya. Tinggal satu pertanyaan. Apa Anda dapat membujuk Andrew Carnegie untuk menjualnya? Tanyanya. Akan saya coba, jawab Squab. Kalau Anda dapat membujuknya, akan saya urus sisanya, kata Morgan. Sejauh ini lancar, akan tetapi maukah Carnegie menjual? Berapa yang ia inginkan? Menurut Schwab, sekitar 320 juta US dollar. Dalam wujud apa pembayarannya? Saham biasa atau saham istimewa? Obligasi? Tunai? Tak seorang pun dapat mengumpulkan uang sepertiga miliar dolar tunai. Ada sebuah pertandingan golf di bulan Januari di lapangan Saint Andrews yang beku di dekat Winchester. Andrew menutup rapat tubuhnya dengan baju hangat untuk menahan dingin, sedang Charlie seperti biasa berbicara banyak untuk mengangkat semangat beliau. Akan tetapi tak sepatah kata bisnis pun terucap dalam sampai kedua pemain tersebut duduk di pondok Carnegie yang hangat di pinggir lapangan. Kemudian dengan daya bujuk yang sama dengan yang telah menghipnotis 80 orang jutawan di University Club, Schwab menumpahkan harapan akan pensiun yang nyaman dengan jutaan dolar tak terhitung untuk memuaskan sifat dermawan orang tua tersebut. Carnegie berhitung dan menuliskan sebuah angka pada secari kertas, memberikannya kepada Schwab dan berkata, "Baiklah, ini angka yang saya mau." Angka tersebut mendekati 400 juta US dollar dan diperoleh dengan mengambil 320 juta US dollar yang disebutkan Schwab sebagai angka dasar dan menambahkan 80 juta US dollar sebagai peningkatan nilai modal selama 2 tahun sebelumnya. Selanjutnya, di atas dek sebuah kapal transatlantik, orang Skotlandia itu dengan menyesal mengatakan kepada Morgan, "Andai saya meminta tambahan sebesar 100 juta dolar. Andai Anda memintanya, pasti saya berikan," jawab Morgan dengan ceria. Schwab yang berumur 38 tahun memperoleh ganjarannya. Ia ditunjuk menjadi presiden perusahaan baru tersebut dan terus menjabat sampai tahun 1930.
Kisah dramatis bisnis raksasa yang baru Anda baca ini dimasukkan ke dalam buku ini karena kisah tersebut adalah sebuah gambaran sempurna metode mengubah hasrat ke wujud fisiknya. Saya membayangkan beberapa pembaca akan mempertanyakan pernyataan bahwa sebuah hasrat tak berwujud saja dapat diubah ke wujud asli fisiknya. Pasti mereka akan berkata, "Anda tidak dapat mengubah sesuatu yang tidak ada menjadi ada." Jawabannya ada dalam cerita tentang United States Steel. Organisasi raksasa itu lahir dalam pikiran satu orang. Rencana yang memberi organisasi tersebut pabrik-pabrik baja yang memberinya stabilitas finansial tercipta di pikiran orang yang sama. Keyakinan, hasrat, imajinasi, dan kegigihannya adalah bahan utama pembuatan United States Steel. Pabrik baja dan peralatan yang dimiliki perusahaan tersebut setelah perusahaan itu secara hukum adalah kebetulan, tetapi analisis yang cermat akan menemukan bahwa taksiran nilai harta yang dimiliki perusahaan meningkat menjadi kira-kira 600 juta dolar berkat transaksi yang menyatukan mereka di bawah satu manajemen. Dengan kata lain, ide Charles M. Schwab ditambah keyakinan yang ia cangkokkan ke benak J. P. Morgan dan lain-lainnya laku dan menghasilkan laba sekitar 600 juta US dollar. Bukan jumlah main-main untuk sebuah ide. Apa yang terjadi pada beberapa orang ini setelah mengambil bagian laba mereka yang bernilai jutaan dolar yang dihasilkan transaksi tersebut bukan urusan kita sekarang. Hal yang penting dari prestasi tersebut adalah capaian tersebut merupakan bukti tak terbantah tentang logika filosofi yang digambarkan dalam buku ini. Bahkan, kepraktisan filosofi ini telah diperkuat dengan fakta bahwa United States Steel Corporation berkembang dan menjadi salah satu perusahaan paling kaya dan berkuasa di Amerika, mempekerjakan ribuan orang, mengembangkan aplikasi baru untuk baja, dan membuka pasar-pasar baru, sekaligus membuktikan bahwa laba senilai 600 juta US dollar memang layak didapat. Kekayaan berawal dalam wujud pikiran. Jumlahnya hanya dibatasi oleh orang dengan pikiran semacam itu. Keyakinan menghilangkan batasan-batasan. Ingat ini ketika Anda telah siap bernegosiasi dengan kehidupan untuk apapun yang Anda minta sebagai harga Anda karena telah melewati jalan ini. Ingat juga bahwa orang yang menciptakan United States Steel Corporation praktis bukan orang terkenal kala itu. Ia hanyalah seorang pembantu Carnegie sebelum ia mencetuskan ide terkenalnya tersebut. Setelah itu, ia segera memperoleh kekuasaan, kejayaan, dan kekayaan. Contoh lain dari bagaimana Contoh lain tentang bagaimana keyakinan dalam sebuah ide menjadikan seseorang jutawan dan lewat ide tersebut membantu orang lain meningkatkan kekayaan mereka. Sir John Templeton adalah orang dengan keyakinan besar terhadap bakatnya melakukan investasi yang jitu dan menguntungkan. Templeton lebih baik dibanding kebanyakan orang dalam menginvestasikan uang karena orang umumnya berinvestasi atas dasar emosi dan ketidaktahuan dan bukan akal sehat. Ia merasa bahwa dengan memakai keterampilannya berinvestasi, ia tidak hanya dapat membantu para investor kecil, tetapi juga mendapat banyak uang untuk dirinya sendiri. Untuk mewujudkan hal ini, ia mendirikan sebuah kelompok reksadana guna mengelola uang orang lain.
Ini adalah usaha perintis karena reksadana adalah sebuah konsep yang relatif masih baru. Templeton berhasil menyisipkan konsep tersebut di antara konsep-konsep investasi paling penting saat ini. Ia mengenang bahwa pada rapat tahunan Ia mengenang bahwa pada rapat tahunan pertama reksadana pertumbuhan Templeton dan seorang pemegang saham. Rapat kami adakan di ruang makan seorang mantan eksekutif General Foods untuk menghemat uang. Reksadana Templeton kini memiliki lebih dari 6.000 karyawan di seluruh dunia dan aset senilai 36 miliar dolar. Mendorong pertumbuhan adalah reputasi yang layak disandang grup Templeton sebagai salah satu kelompok investasi terkemuka. Sebuah investasi 10.000 US dollar pada reksadana pertumbuhan Templeton 4 tahun lalu sama dengan 3 juta US dollar saat ini. Pada saat pensiun dan menjual bunga reksadana kelompok Templeton-nya pada tahun 1992 sekitar 400 juta US dollar. Selain kesuksesan pribadi, ia berhasil membantu, menurut perkiraannya, sejumlah orang memperoleh uang. Tidak ada batasan untuk pikiran kecuali yang kita akui. Baik kemiskinan maupun kekayaan adalah buah dari pikiran. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk buku Think and Grow Rich. Nanti kita akan ketemu lagi di bab 4 autosugesti, perantara untuk memengaruhi pikiran bawah sadar. Langkah ketiga menjadi kaya. Terima kasih sudah mendengarkan. Jika ada buku yang mau dibacakan, silakan tulis di komen. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.